Pemirsa, seperti kata pepatah, makin tinggi pohon akan semakin kencang angin yang menerpa. Pepatah tersebut hari ini seakan related dengan kehidupan Prilly Latukonsina yang belakangan banjir hujatan netizen hingga tuai pro dan kontra. Hal tersebut berawal dari viralnya potongan video Prilly yang membahas tentang cewek independen yang sering ditinggalin cowok. Bahkan dalam video, Prilly juga menyebut cowok mapan hanya sedikit. Video tersebut langsung viral di X dan menuai pro kontra. Banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit. Itu data valid loh. Jadi kayak ya mau gimana, cuma maksud aku ya. Wow, langsung ke kamu gitu. Kenapa aku kan? Ini cewek-cewek ini. Nanti pengen protes gitu. Sebagai orang cewek yang selalu jadi tempat singgah, kita nggak berhak dapat cinta yang setuju. Kita emang cowoknya aja yang salah ya. Tapi banyak banget loh yang kayak gitu, yang ninggalin ceweknya karena insecure. Ya, pernyataan yang dibuat Prilly sontak ramai. Di samping itu, Prilly juga mengaku ingin melakukan protes kepada cowok-cowok lantaran banyak yang memilih untuk meninggalkan pasangannya karena merasa insecure. Alih-alih bersuara atas nama Independent Woman, sebagian netizen justru menuding mantan kekasih Maxime Bautier tersebut terlalu pick me dan haus validasi hingga memandang rendah pria yang belum mapan. Kritik yang disampaikan netizen bukan tentang apa yang diucapkan Prilly Latukonsina salah, melainkan sikapnya dinilai terlalu mengglorifikasi wanita independen dan cenderung merendahkan pria, serta diucapkan di tempat umum yang mana terdapat pria di sekitarnya. Harusnya tuh cari pasangan yang selalu happy ngelihat kesuksesan kita, bukannya malah insecure dan ninggalin kita gitu. Itu berarti cowok kamu bukan target market kamu. Karena menurut aku kita itu harus cari pasangan yang setara, bukan materi ya, tapi pemikiran. Terus bagaimana mereka melihat masa depan, setuju-setuju aja. Jauh sebelum itu, video lain juga membuat Prilly dilabeli sebagai pick me girl ialah saat dirinya mengunggah video di mana ia terlihat sedang memperbaiki bajunya yang kebesaran di dalam mobil. Dalam video, Prilly menjelaskan bahwa dirinya tak sempat fitting baju sebelum acara dan terpaksa membetulkannya secara dadakan di mobil. Dalam rangka ngecilin baju, ini sisi yang sebelah sini yang dikecilin. Parah sih, nggak ada jeda jadwal hari ini, jadi ganti baju aja nggak sempat, fitting baju nggak sempat. Ini bajunya baru dicoba hari ini dan ternyata kegedean banget. Parah apa nggak kegedeannya? Terus gimana acaranya udah kayak 30 menit lagi acaranya. Astaga, gimana dong nasib gue? Bismillah aja ya, bismillah. Jadi emang bener-bener per jam nih ganti baju dan jahit baju di mobil. Ini saya jahit bajunya di badan saya sendiri di mobil karena nggak ada sempat waktu ganti baju. Tadi kan pressconnya di kementerian, nggak mungkin ganti baju kan di kementerian. Jadi ganti baju di mobil, ternyata baju kegedean, jahitnya di mobil. Jadi emang sehektik dan gila itu kadang ya jadwal. Tapi ya dijalanin aja. Istirahatnya pas pulang, pas tidur aja, itu aja waktu istirahat. Aduh, cara menghandlenya harus legowo ya. Kayak misalnya ini tiba-tiba baju kegedean. Kalau misalnya aku marah atau nangis gimana nih? Ini kan nggak selesai masalahnya. Jadi ya caranya ya udah jahit di mobil aja deh. Gimana caranya biar bisa gitu. Ya udah akhirnya bisa kalau pelan-pelan gitu kan, jahitnya ketusuk-tusuk dikit sih sama jarum ya. Tapi ya udah, jadi ya dibawa happy aja. Karena kalau misalnya dibawa kesel atau kayak dibawa hektik nanti malah burn out gitu. Jadi aku mah semua dibawa happy aja lah. Ya, namanya juga netizen ya. Meskipun terlihat seperti unggahan biasa, namun tetap saja ada yang kasih komen negatif. Mereka menilai tindakan Prilly terlalu berlebihan dan terkesan cari perhatian. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai contoh klasik dari seorang pick me girl. Namun masih ada juga kok netizen yang membela Prilly dan berpendapat bahwa Prilly nggak bermaksud jadi pick me girl dan hanya ingin berbagi momen kesehariannya. Sosok Prilly memang selalu sukses menyorot perhatian. Sepanjang karirnya, rasanya baru kali ini Prilly dilabeli netizen dengan sebutan pick me girl. Namun netizen juga tak bisa begitu saja tutup mata dengan usaha dan kerja keras yang dibangun Prilly selama ini. Faktanya, Prilly punya karir mentereng sebagai aktris berbakat, produser film, selebriti berpendidikan, bahkan terjun langsung sebagai dosen. Prilly juga mapan di usianya yang masih terhitung muda, yakni 28 tahun.
Di usia tersebut, Prilly berhasil punya rumah mewah, mobil mewah, hingga yacht pribadi. Ada beberapa bisnis yang paling terbaru, bisnis kapal ya, kapal yacht ya. Bisnis kapal karena aku suka laut aja sih, simple banget. Aku rasa menjanjikan juga, karena kan Indonesia ini pariwisatanya banyak ya. Namun dari semua kemapanan dan kenyamanan serta kesuksesan karir yang diraihnya, hanya satu yang belum dicapai Prilly dengan sempurna, yakni soal asmara. Benarkah dikenal sebagai wanita independen membuat Prilly lebih picky dalam memilih pasangan? Lihat aja ya, nanti kayak umur aku udah nggak umur pacaran ya, jadi semoga nanti doain aja, semoga doain aja, semoga dapet jodoh gitu ya. Soal asmara, belakangan Prilly dikabarkan dekat dengan Dikta. Banyak yang baper melihat kebersamaan Dikta dan Prilly. Namun benarkah justru cintanya pada Dikta bertepuk sebelah tangan? Benarkah Dikta minder dengan segala kemapanan dan kesuksesan yang dimiliki Prilly? Ya, aku tuh banyak loh suka sama orang yang gak suka sama aku. Tapi aku pernah kok cinta sama orang yang gak bisa aku milikin. Dan aku tetap cinta sama dia, walaupun aku gak milikin dia. Kayaknya kita kalau misalnya pasangan pun gak akan ada seriusnya gitu. Jadi kita tuh terus hidup serius, menjalani hidup gak ada gitu. Oh iya, kita pernah kayak aja. Kita pernah stimulasi, coba Mas kalau kita pacaran berantemnya gimana? Ketawa sih. Gak mungkin. Sumpah kalau punya pacar kayak Mas Dikta gimana ya? Lagi marah diketawain, lagi nangis diketawain. Gitu. Gak bisa. Kenapa sih Mas? Ya karena Kak Prilly masuk ke kriteria Kak Dikta. loh, Prilly tuh masuk ke kriteria semua orang tau. Nih followersnya dia aja itu udah bisa bikin negara sendiri. Itu kriterianya dia semua itu pasti. Gimana sih? Jadi masuk nih. Masuk Prilly. Go! Pasti gak mau dijodohin sama Prilly semua. Siapa sih perempuan yang gak mau bersanding sama Mas Dikta? Aku mengamini aja yang baik-baik gitu kan.